Baik, sebelumnya kita sudah membuat bagaimana mengenai teori persamaan dasar akuntansi. Dan kita sudah membuat bagaimana transaksi mengenai persamaan akuntansi. Nah, tinggal selanjutnya yaitu adalah laporan keuangan. Nah, di sini di laporan keuangan ini ada dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana untuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan untuk neraca. Jadi di sini harus kita jelaskan dengan detail yang tergolong atau apa-apa saja sih yang terdapat untuk membuat laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi ini adalah pendapatan dikurang beban. Jadi semua pendapatan harus dikurangkan dengan beban-beban usaha. Contohnya pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, pendapatan lain-lain. Terus semua pendapatan ditotalkan. Yang kedua yaitu adalah beban. Contohnya beban usaha, beban iklan, beban listrik, dan beban lain-lainnya. Yang semua beban ini ditotalkan dan dikurangkan dengan pendapatan kita. Setelah kita kurangkan antara pendapatan dengan beban, maka kita akan memperoleh yang namanya dengan laba rugi atau laba bersih. Apakah kita laba atau rugi? Kalau kita rugi, maka kita akan memperoleh minus. Jadi inisialnya pendapatan kita tuh lebih kecil daripada pengeluaran kita atau dari beban kita. Tapi kalau kita untung atau laba, berarti pendapatan kita itu lebih besar dari beban. Oke? Baik, untuk pembahasan kedua kita akan membahas itu bagaimana mengenai yaitu laporan perubahan modal. Dan apa-apa saja yang harus kita tambahkan atau yang harus kita kurangkan di laporan perubahan modal. Nah, untuk di laporan perubahan modal ini sangatlah gampang karena item atau jenisnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk di perubahan modal kita harus tahu modal awalnya berapa. Nah, setelah kita tahu modal awalnya berapa, terus kita masukkan juga atau kita tambahkan dengan laba bersih atau laba usaha. Kan sebelumnya kita sudah menjelaskan total dari laba kita itu apakah laba atau untung. Nah, kita jumlahkan dengan laba bersih. Setelah itu kita masukkanlah dengan prive atau yang sering disebut dengan kebutuhan pribadi. Nah, setelah kita kurangkan dengan prive, maka bisa kita peroleh yang namanya dengan laporan perubahan modal. Jadi intinya modal awal ditambah dengan laba bersih dikurang dengan prive, maka bisa kita peroleh dengan laporan perubahan modal. Baik, untuk pembahasan ketiga di bagian laporan keuangan itu adalah neraca. Neraca ini juga sangat mudah untuk dipahami karena di dalam neraca ini kita harus memahami yang namanya dengan aktiva dan pasiva. Seperti di awal kita jelaskan bagaimana itu mengenai aktiva atau aset dan bagaimana itu mengenai dengan pasiva atau kewajiban. Jadi kita harus betul-betul bagian-bagian atau item-item yang tergolong ke aktiva dan pasiva. Jadi di sini yang harus kita totalkan itu bagian aktiva kita, yaitu pertama aktiva lancar. Apa saja sih yang tergolong ke aktiva lancar ini? Nah, di sini yang harus saya jelaskan juga, aktiva lancar itu seperti kas, piutang usaha, perlengkapan. Nah, aktiva lancar ini kita totalkan. Terus yang kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap ini contohnya peralatan. Dan kalau ada di dalam transaksi perusahaan mengenai akumulasi penyusutan, jadi akumulasi penyusutan ini
harus kita kurangkan dengan peralatan kita. Oke? Setelah kita sudah membuat aktiva lancar dan juga aktiva tetap, masuklah kita ke item pasiva, di mana pasiva yang sudah kita jelaskan terlebih dahulu yaitu adalah utang lancar. Utang lancar ini seperti utang usaha. Terus utang usaha ini kalau sudah kita dapat yang namanya utang usaha, baru kita tambahkan dengan modal awal perusahaan kita. Setelah sudah kita dapat dengan modal awal, kita totalkan antara utang lancar atau utang usaha dengan modal, terus aktiva lancar dan aktiva tetap kita totalkan, dan dia harus balance antara aktiva dan pasiva ini harus balance. Tidak boleh tidak balance. Berarti kalau dia tidak balance, berarti ada yang salah dalam transaksi kita atau di dalam neraca kita. Kuncinya kita harus tahu apa itu aktiva dan apa saja di dalam aktiva ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aktiva itu terbagi dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Kedua, pasiva. Pasiva ini yaitu adalah utang usaha sama modal, dan aktiva dan pasiva ini harus balance. Oke? Kalau sudah dipahami, saya yakin membuat laporan keuangan antara laporan laba rugi, perubahan modal dan juga neraca bisa Anda praktekkan langsung dan sangat mudah untuk dipahami. Terima kasih.